Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nama saya Eka Sismadi. Saya adalah fotografer roll-rollan di kampung-kampung. Dan video ini teman-teman saya ambil tanggal 13 Maret kemarin saat belum ada keputusan untuk membubarkan resepsi karena corona. Jadi masih boleh mengadakan resepsi. Saya aja baru nganter anak sekolah dan sebenarnya yang motret kali ini adalah fotografer saya, namanya Wanuri. Saya menyusul setelah nganter anak untuk ngambil video ini. Wanuri ini motret dengan kamera Canon 60D lensa kit 1855. Kameranya udah jadul dan lensanya lebih jadul lagi. Kalau teman-teman menyimak video saya sebelumnya, teman-teman akan tahu ini saya pakai Godok TT522. Saya beli belum lama, harganya murah. Teman-teman bisa cek video saya yang lain. Powernya adalah full lalu turun 1 bar. Saya pakai dua flash bisa dipicu dengan 1 trigger. Triggernya trigger bawaan. Jadi saya punya 2 trigger. Ini adalah kameranya 60D, ISO-nya 800. Teman-teman bisa cek itu shutter speed-nya 125, f-nya 8. Kebetulan pakai f8 ya. ISO 800, shutter speed 125, f-nya 8. Ini adalah hasilnya. Hasilnya teman-teman akan saya tampilkan semua. File mentah tampilkan semua yang diambil oleh Wanuri. Gelap, terang, foto yang diulang, foto yang gagal, foto yang kurang bagus akan saya tampilkan semua. Foto yang mantainya merem akan saya tampilkan semua dalam bentuk file mentah supaya buat teman-teman pemula tahu apa saja yang diambil. Karena pertanyaan seperti ini ternyata masih banyak apa saja yang diambil. Jadi dengan melihat video ini saya harap teman-teman pemula tahu apa saja foto yang diambil. Ini adalah foto file mentah, foto yang gagal, foto yang berhasil, foto yang pada akhirnya saya pilih menjadi ini 2 roll, jadi menjadi 72 gambar. Tapi ngambilnya tentu saja nggak 72, nyampe 150-an lebih kayaknya. Nah ini teman-teman bisa lihat, ini adalah pada saat penyerahan orang tua menyerahkan ke penghulu untuk menikahkan anaknya. Wanuri ngambil dari depan pintu, bukan ini, yang sebentar. Nah yang ini, Wanuri ngambil dari sudut depan kedua objek ini supaya kelihatan. Teman-teman lihat payungnya dari samping dan objeknya masih terang. Objeknya masih terang. Temboknya merah, atapnya putih, kebetulan ada atapnya putih, temboknya merah, tapi objeknya warnanya masih cukup netral. Tadi teman-teman bisa lihat warnanya masih cukup netral. Kenapa? Karena pakai payung. Itu adalah alasannya. Nah, ini hasilnya. F-nya 8. F-nya 8, teman-teman. Semua fotografer saya pasti saya kasih parameter ISO 800. ISO 800 itu jangkauannya luas. Dia bisa outdoor, indoor. Tidak perlu ganti ISO, jadi fotografer tidak akan bingung dan bisa lebih fokus ke pengantin. Shutter speed pasti sekitar 100, 125, 180. Ini keadaan di luar ya, kalau di kampung motretnya gini. Terus F-nya adalah saya kasih patokan antara 5,6 sampai ke atas, 5,6 ke atas, 5,6 atau lebih sempit lagi. Jangan lebih lebar dari 5,6 karena makainya lensa kit yang lama, yang 1855, yang seri lama, yang bahkan saya beli harganya murah. Tapi hasilnya saya jamin pasti tajam dan masih sangat layak.
Jadi buat teman-teman yang modalnya dikit mau pakai barang-barang gear yang murah, silahkan, nggak apa-apa, nggak masalah. Ini saya pakai, teman-teman bisa lihat itu 60D saya keadaannya sudah 60% tampilannya atau 50%, udah nggak jelas, karetnya udah ngelotok semua. Lensanya itu kalau dari dekat udah kotor. Nah ini hasilnya. Ini saat ijab kabul, hasilnya seperti ini. White balance nggak masalah, white balance-nya aman. White balance-nya itu pakai Kelvin teman-teman, 5000 ya. Pakai Kelvin 5000. Temboknya merah tapi aman. Karena payungnya ada 2 dan kalau pakai payung cahayanya netral teman-teman. Saya punya video yang lain yang menjelaskan tentang kenapa saya pakai payung. Karena cahayanya saya pengen cahaya netral, bukan cahaya pantul. Saya terima nikah dan kawinnya Sutriana binti Pati untuk diri saya dengan mas kawin sebagai berikut. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum min khair al-Fatihah. Buat teman-teman yang baru mulai, saya sarankan teman-teman menggunakan settingan yang saya pakai. Power flashnya ini flash murah teman-teman, flash murah yang GE-nya cuma berapa, 33, GE-nya cuma 33. Power flashnya saya fullkan, lalu saya turunkan 1 supaya lebih hemat baterai dan supaya elko di flashnya tidak cepat rusak. Flash itu kan ada elko-nya untuk menyimpan power. Yang paling mahal dari sebuah flash adalah elko. Elko-nya ini harganya mungkin lebih mahal dari flashnya kalau rusak. Jadi untuk agar elko-nya nggak cepat rusak, powernya jangan di fullkan tapi diturunkan dikit. Jadi ini saya full terus turun 1. Buat teman-teman pemula, jangan takut dengan model yang kecil atau kamera yang jadul. Pakai aja, pasti bisa. Seperti yang saya pakai ini. Caranya adalah dengan pakai 2 flash dan 2 stand payung. Teman-teman lihat video saya yang lain buat yang pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah akad nikah. Nah ini manten sedang membacakan psikotaklik. Foto-foto yang diambil sudah ada listnya ya teman-teman. Jadi ijab kabul, lalu tanda tangan, lalu membaca psikotaklik. Sudah ada listnya, sudah ada urutannya. Foto wedding itu sudah pasti urutannya. Jadi kita sudah bisa memprediksi foto apa aja yang kita ambil. Kalau acaranya segini habisnya berapa roll, kalau acaranya ini habisnya berapa roll, semua sudah bisa diprediksi. Ini hasilnya masih file mentah. Teman-teman bisa cek warna kulitnya netral, tidak terpengaruh oleh pantulan dari tembok. Ini ISO-nya 800, white balance-nya pakai Kelvin dan di set ke standarnya 5000. Setelan ISO, shutter speed dan F-nya masih sama kayak tadi ya teman-teman. Dan ini udah selesai manten putra masuk ke kamar manten putri nunggu di dalam. Jadi nanti salaman di depan kamar, biasanya begitu. Salaman di depan kamar, lalu kita motret. Biasanya salaman di depan kamar itu kalau susah payungnya nggak dibawa. Jadi kadang pakai flash, ada flash ketiga, saya menyediakan flash ketiga untuk Wanuri, atau pakai flash internal cukup, atau nanti kita reka ulang flashnya, salamannya di dalam kamar, nanti kita foto lagi payungnya masuk ke kamar 1 gitu. Jadi
Intinya karena payungnya masuk ke kamarnya telat kan biasanya, jadi nanti salamannya direka ulang. Tapi ini ternyata kamarnya sempit. Kamarnya ternyata sempit sekali. Ini mantennya mau masuk aja bingung karena sempit sekali itu manten. Lah ini Wanuri mau memasukkan payung, kayaknya nggak bisa ini nanti. Payungnya nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Kita lanjut ke video selanjutnya besok ya teman-teman. Dia bisa masuk apa enggak di dalam kamar yang sempit itu nanti gimana, solusinya gimana, biasanya apa yang saya lakukan kalau kamarnya sempit. Tunggu video selanjutnya. Oke, terima kasih udah ngikuti video saya. Cek Instagram saya Eka Sismadi Foto, subscribe, dan jangan lupa like, komen apapun, tanya apapun di kolom komentar pasti akan saya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.